percuma juga ya kalau disebar, orang juga nggak ada takut-takutnya juga gitu. Iya, saya soalnya tadi bilang gitu Pak, sebar aja. Orang yang beberapa orang juga semua udah tahu kok. Udah tahu ini gitu ya, artinya kan mereka terus tahu. mikir, ini kalau disebar juga nggak ada hasil juga nih. Berarti nggak sesuai ekspektasi dia yang diancam begini, nanti cepetan dibayar gitu. Nggak sesuai ekspektasi, otomatis dia kan pusing sendiri gitu loh. Iya, saya selalu bilang kan ada peraturan dari TV lah, dari Pak Jokowi juga. Kalau sebar data berarti lunas. Kan itu lunas, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa ya, saya jawab gitu ya. Nggak masalah. Nah, maksud saya gini Pak, saya ini kan perlu kayak ya itu kayak gitu. Apakah maksudnya saya mau tanya Pak Erik, saya ini termasuk mentalnya kuat ya Pak ya? Wah, oke banget itu. Serius loh, dengan kondisi masih baru galbay dalam arti itu udah bisa begitu, itu keren banget. Orang selama ini tuh boro-boro sampai berani untuk berucap seperti itu ya, tapi lebih ke mau ngangkat aja udah mikir kok gitu. Selama ini ya yang saya dampingi itu begitu, kalau masih baru-baru boro-boro mau sampai berani debat lah dalam arti saya mau ini aja nggak bakal berani lah ngangkat gitu loh, ibaratnya rata-rata ya gitu. Iya, soalnya kan saya nasabah. Saya bilang saya nasabah yang tidak pernah telat bayar, dan saya itu bukan orang yang nggak mau bayar. Saya bilang, saya akan bayar pada saat dana saya ada. Saya bilang gitu. Kan dia terus toh Pak, biasa kan Pak, dana talangan lah, barang lah. Saya kalau kayak gitu, saya bilang, saya nambah masalah, utang di mana-mana. Saya malah nggak bisa bayar Anda. Saya bilang gitu, betul ya Pak ya? Terus saya yang paling ini saya rada mikir nih Pak, meskipun mental saya kuat ya, saya jawab semua. Tapi saya mikir, apakah foto saya itu nanti disebarin Pak, kayak gitu? Disebarin kemana dulu nih pertanyaannya, lebih diluaskan lagi gitu. Kan saya memang dapat ancaman di WA ya, kalau disebarin ke kontak keluar kontak darurat dan segala macam. Ya, kalau itu berarti kan ada apa ya namanya, kalau kakak khawatir seperti itu kan berarti saya bisa ngejawab gitu ya. Jadi gini, yang pertama yang jelas kalau dia bilang mau nyebarin ke seluruh kontak ya, bahasanya seluruh kontak nih. Perhatikan juga nih kata-kata, ada juga nih kadang ada yang orang karena saking paniknya atau saking bingungnya gitu kan. Orang ketika ada kata-kata bisa saya infokan ke kontak, tapi di belakangnya ada tulisan darurat gitu ya. Jadi kadang orang nggak bisa ngebedain tuh, ini berarti mereka mau sebar data Mas. Tapi setelah saya cek lagi, mana kata-kata sebar datanya, dalam arti gini, karena di situ muncul kata-katanya akan saya infokan ke kontak darurat gitu. Berarti kan jelas itu kontak darurat loh gitu. Nah kembali lagi, artinya itu gini, penyebaran data yang disebut penyebaran data pribadi atau menagih ke orang lain gitu ya, itu selama kita mencantumkan gitu ya, kita mencantumkan dari awal, itu mereka nggak salah gitu. Artinya gini, saya kasih contoh sedikit. Kita di beberapa aplikasi kan diminta kontak darurat beda-beda nih. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, bahkan gitu. Ada yang sampai 4, 5 dan segala macamnya. Mau 5 sekalipun, kalau emang di situ diminta dan kita ngikutin gitu ya, berarti kan artinya kita memperbolehkan. Itu satu. Terus kontak perusahaan termasuk. Kan ada tuh beberapa aplikasi yang diminta nama perusahaan, alamat, begitu juga dengan nomor teleponnya, kan gitu ya. Nah, ketika kita ngasih itu, berarti kita mengizinkan sekali lagi gitu ya. Artinya mereka nggak ada titik salahnya, tapi yang bisa jadi titik salah, ketika yang tidak dicantumkan di situ ikut kena, itulah yang disebut sebar data gitu loh. Nah, ketika mereka ngancam tadi kayak kakak bilang, akan saya sebarkan ke seluruh kontak. Nah, kita harus mengetahui dulu nih, semua aplikasi yang legal itu dari awal nggak ada akses kontak. Yang berarti bisa digambarkan gini, mereka bilang seperti itu hanya sekedar nakuti saja. Ya karena mau menyebarnya gimana, orang mereka nggak tahu kontak kita kok. Kan gitu. Karena emang dari awal nggak minta akses loh. Kecuali kalau ilegal. Kalau ilegal emang semua pinjol ilegal manapun itu pasti minta akses kontaknya. Bisa ya.
gitu loh. Berarti dia ngomong ke seluruh kontak karena emang dia udah punya kontaknya gitu loh. Berarti bukan sekedar ancaman belaka, artinya bisa dilakukan kapanpun itu gitu. Nah, tapi kalau yang legal itu kan nggak ada akses kontak, berarti mereka nggak punya kontak kita gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir, itu berarti dia cuma ngancam aja, biasalah buat balik lagi buat jatuhin mentalnya biar buru-buru dibayar kan gitu. Iya, ini nanti Bapak Erik tak kasih WhatsApp-nya mereka ya nanti. Boleh. Gimana menurut Pak Erik ya? Nah, soalnya terus terang nih kontak darurat yang saya cantumin itu ya orang-orang sekitar dalam rumah saya sih Pak, dan mereka udah tahu. Oke, bagus. Dan saya juga pakai nomor teleponnya itu pakai nomor HP saya yang satunya. Gitu, Pak. Nah, itu kalau sampai sekarang sih dia nggak sampai ke situ sih Pak, nggak ada gitu. Ke kontak darurat? Iya, kan kontak darurat saya cantumin nomor saya yang satunya. Gitu, Pak. Nah, handphonenya ada di sebelah saya juga. Saya kan punya handphone 2 kan, Pak. Terus terang ini saya kan memang pakai iPhone kalau yang saya pakai sekarang ini. Memang kalau iPhone kan agak sulit untuk masuk virus ya Pak. Terus Nah, yang ini yang Samsung ini saya gunakan sebagai kontak darurat. Nah, saya cek itu nggak ada sih sebenarnya untuk penyebaran apa-apa. Iya. Dan kalaupun kan ada sebenarnya nggak masalah juga, karena emang ya balik lagi itu nggak salah juga kok. Terus kalau yang nomor telepon kantor saya kasih nomor telepon rumah sih terus terang, dan nggak pernah diangkat memang. Nah itu sebenarnya nggak masalah. Jadi intinya gini, ini saya anggap berarti kakak itu dari awal udah siap siaga artinya itu saya bilang siap siaga itu udah di setting sedemikian rupa, bukan berarti karena kita emang mau jahat nggak mau bayar dan segala macam, bukan, tapi lebih ke menjaga-jaga andai suatu saat kita ngalamin telat bayar gitu karena itu hampir semua orang bakal ngalamin itu kalau orang, apalagi khususnya yang masih ada istilah pinjem di banyak aplikasi, apalagi bayarnya ada perputaran dari uang itu juga, itu bukan nggak mungkin akan ngalamin, tinggal nunggu waktu aja gitu loh. Jadi bagusnya kakak itu dari awal udah sama aja udah mempersiapkan itu kan gitu, itu bagus sih. Cuma dia tadi tuh WhatsApp-nya gini Pak, kayak muncul foto saya satu gitu ya, dari TikTok gitu Pak ya. Terus dia bilang, ups gitu. Terus habis itu, bayar lu kayak gitu. Terus habis itu munculin lagi kayak gitu. Jadi kayak mungkin jantuin mental saya ya, lu ini foto lu udah saya ambil gitu ya Pak ya. Nah cuman itu saya lanjutin dikit tuh. Itu kalau emang Anda ini suatu ketika, walaupun ke kontak darurat gitu ya, walaupun ke kontak darurat, tapi yang disebar foto yang di TikTok itu tadi, itu mereka kena salah nih. Mereka kena salah jatuhnya, walaupun ke kontak darurat nih. Jadi ke kontak daruratnya bener boleh, karena kita mengizinkan mengisi kontak darurat, itu boleh. Tapi nggak bolehnya adalah, itu udah foto lain loh yang nggak ada hubungannya dengan pengajuan tersebut. Kecuali kayak kita foto selfie KTP gitu-gitu. KTP. Dan harusnya sih kalau OJK menghimbaunya sebenarnya, aslinya ini di problem ini nih agak problematik nih. Aslinya itu malah jadi aturan OJK itu juga kurang, bahasanya itu kurang tegas banget nih, kurang diperinci. Artinya itu gini, sebenarnya OJK di sisi lain bilang tidak boleh menyebutkan hutang kita ke orang lain selain peminjamnya gitu ya. Berarti artinya kan kalau kayak gitu ke kontak darurat harusnya nggak boleh nyebutin dong. Nah, termasuk ngirim KTP harusnya nggak boleh dong. Tapi nanti giliran berlindung, tapi ini kontak darurat diizinkan dari awal. Itu nanti setelah itu mandek, nggak ada hukuman apapun. Berarti kan, ini kan berarti simpang siur nih, yang mana yang dipakai nih peraturannya kan gitu. Nah, harusnya kalau kayak gitu, kalau kayak modelnya kakak tadi, foto lain itu harusnya kena masalah harusnya. Tapi balik lagi, itu tinggal ketegasan OJK atau enggak kan gitu. Oh gitu ya. Jadi gini loh Pak, saya tadi udah lapor OJK juga sih masalah saya segala macam. Ya, tapi kan pakai robot ya Pak. Oh iya. Yang itu, yang baru mau nanya WhatsApp saya. Itu loh. Baru mau nanya saya kalau lewat WhatsApp pasti robot soalnya. Soalnya jawabannya kayaknya nggak nyambung deh Pak. Nggak nyambung. Aja ya. Dia cuma kata kunci, contoh umpama kakak ada nyebutin aplikasi, umpama nih kata kuncinya sebuah aplikasi, ya nanti dia cuma jawab aplikasi ini legal atau ilegal satu. Terus kalau kakak kata kuncinya ancaman, nanti kan akan muncul dengan yang ada hubungannya dengan ancaman. Ya gitu-gitu aja. Makanya saya nanya lapornya kemana nih gitu, karena kalau ke WA itu saya pribadi gitu ya, seumur-umur kalau lewat WA saya pribadi nggak pernah mau. Karena apa? Udah tahu jawabannya. Gitu loh. Iya, robot ya Pak ternyata ya. Saya juga baru sekali ini sih Pak, karena saya kan baru ngalamin sekali ya Pak. Gitu. Jadi serba salah kalau kita lapornya lewat email. Dibalas, mungkin dibalas itu, tapi balik lagi ditangkepin apa enggak emang kita pernah tahu kan gitu. Nah itu, maksudnya kita juga lapor polisi juga susah sih Pak, terus terang Pak.
Iya, makanya saya bilang, wah saya harus hadapin sendiri gitu. Cuman maksud saya ini pengen kan, ini saya memang terus terang saya menunggu dana saya cair ya Pak. Terus terang saya nggak tahu sampai, pokoknya nggak sampai 2 bulan lah Pak gitu. Karena saya kan memang ada punya rumah kontrakan kayak gitu. Saya agak telat gitu pembayaran kayak gitu Pak. Tapi jadi, saya sebenarnya dari tadi penasaran sih, ada satu pertanyaan yang belum saya tanyakan. Apa kakak segitu banyak aplikasi yang kakak miliki, mungkin bagi beberapa orang banyak, bagi beberapa orang lain enggak gitu. Karena bagi saya, kalau bagi saya pribadi segitu masih sedang juga, karena yang banyak lebih dari itu juga enggak kurang-kurang gitu loh. Tapi itu tergolong sedang lah bagi saya. Nah, pertanyaan saya adalah, kakak bisa segitu banyak awalnya apa emang langsung ini kan saya nggak tahu ya, apa langsung kakak butuh duit gede terus minjol satu nggak cukup, atau emang awalnya 1-2 lama-lama bisa agak banyak gitu. Itu saya kan belum nanya itu. Pertama itu memang banyak Pak, karena saya butuh dana banyak ya. Berarti emang langsung banyak nih, satu nggak cukup nih ibaratnya gitu loh. Betul, tapi saya pas itu memang saya pas nge-apply itu, pas daftar itu, memang limit saya gede-gede Pak dapatnya, terus terang. Karena memang saya kan slik OJK saya bagus Pak, saya nggak pernah pinjam dimanapun kan. Pada waktu itu karena saya sangat kepepet Pak, gitu. Jadi paling gampang kan, soalnya kalau ke bank saya males agak panjang kan prosesnya gitu. Terus habis itu memang pernah saya waktu itu ada beberapa aplikasi saya nggak bisa bayar, terus saya ambil tempat lain, ada itu. Berarti tetap sedikit apapun itu pernah ngalamin gali lubang tutup lubang juga dong? Iya, gitu. Iya, cuman saya kan stop nih Pak, saya males gitu kan. Dan udah kayaknya, wah kok nggak jadi nggak selesai. Nggak bakal kelar lah intinya gitu. Iya. Tinggal makanya itu yang saya bilang tadi, kalau orang masih ngalamin gali lubang tutup lubang itu tinggal nunggu waktu kok. Kita bakal ngalamin momen kita telat bayar. Tinggal nunggu waktu aja. Nah, pertanyaannya adalah kita mau nunggu momen itu sampai sebanyak apapun pinjolnya, atau mau sadar duluan nih kan gitu pertanyaannya. Ini gitu. Kayaknya saya udah sadar duluan termasuk, ya Pak ya. Termasuk cepet sadar. Gitu, termasuknya cepet sadar gitu. Pikir-pikir kok saya juga goblok juga gitu, maksudnya. Jadinya saya kan juga bayar-bayar sesuatu yang nggak penting gitu Pak. Iya. Gitu. Sebenarnya saya nggak usah bayar ini, saya kan butuh juga buat keluarga ya, maksud saya gitu. Nah, saya ini terus terang, saya ini agak males jawab kan. Saya ini nggak tahu Pak, mungkin saya akan telat bayar selama 1 atau 2 bulan. Iya, intinya belum terprediksi. Iya, saya males denger ucapannya orang-orang itu sebenarnya gitu. Terus terang yang ini Pak, yang telepon saya itu yang kayak tadi gitu Pak, yang ada cewek yang ngatain saya lonte segala macam itu kan. Perlu dijawab kan orang kayak gitu. Kayak gitu. Sebenarnya perlu nggak perlu sih. Kalau bahasanya perlu dijawab, perlu nggak perlu. Tapi saya nggak. Gitu. Tapi saya misalnya gini Pak, saya kan kalau telepon nggak saya jawab, tapi kalau WhatsApp itu kan saya jawab gitu, masalah nggak sih Pak sebenarnya? Sebenarnya gini, poinnya mau telepon, mau WhatsApp, mau SMS, apapun itu ya, apapun bentuknya gitu. Mau jawab atau tidak, itu hak kita, gitu ya, satu. Yang kedua, kadang orang itu berpikirnya orang-orang ya. Berpikirnya orang-orang kebanyakan itu ketika kita tidak menjawab, mereka, jadi gini, orang itu mau menjawab karena mereka nggak mau keburu ke tempat lain. Dalam hal ini entah ke kantor kah, entah ke kontak darurat kah. Gitu. Ya, orang itu berpikir ke situ, padahal nggak ngaruh aslinya, gitu. Aslinya nggak ngaruh. Kalaupun emang kakak tadi cerita kontak daruratnya belum sampai ya mungkin emang belum sampai aja. Dalam arti gini, DC-nya belum pengen ngelakuin itu aja, gitu. Karena logikanya kalau kita udah telat bayar, mereka mau ke kontak darurat atau ke tempat kerja, itu emang udah hak mereka juga. Jadi nggak ada salah apapun sekali lagi. Jadi artinya mau kita jawab atau tidak, besar kemungkinan ke kontak darurat itu bakal terjadi gitu loh. Nah balik lagi pertanyaannya, makanya saya bilang perlu nggak perlu gitu ya. Mereka yang dibutuhkan artinya kan pembayaran ya. Jadi bahasanya gini anggap saya jadi DC nih. Saya jadi DC dan kebetulan nasabahnya ibu gitu. Ketika ibu jawab, saya bisa terus tekan karena bagi saya ini masih ada harapan nih, karena ada tanggapan nih gitu loh. Ya syukur-syukur gitu ini cuma debat sebentar, nantinya dibayar juga dengan cara saya mungkin mengancamkah atau bagaimana kan gitu. Nah, tapi kalau emang nggak jawab pun, mereka cuma besoknya akan nagih lagi, balik lagi. Ya siapa tahu ini bayar gitu loh. Nah, begitupun kalau kita jawab ya besoknya bukan berarti besok terus nggak nagih. Ya pasti nagih karena kita belum bayar juga kan gitu. Jadi artinya balik lagi,
itu emang pekerjaan dia gitu ya, dan itu emang udah resiko kita ditagih gitu ya selama kita belum bayar. Jadi balik lagi poinnya, mau itu kita jawab mau tidak, itu mereka akan terus menagih selama kita belum bayar gitu loh. Jadi ada istilah kalau mau capek, dalam arti capek menguras pikiran, emosi dan segala macamnya, berani dalam hal ini ngejawabin, ya silakan dijawab. Tapi kalau emang mentalnya belum berani, kira-kira itu mengganggu apapun itu, nggak usah dijawab pun nggak ada masalah juga. Toh kalau kita jawab pun, poin mereka itu sebenarnya bukan jawaban kita loh. Poinnya kan duit kita gitu loh. Iya. Jadi iya, selama kita belum bayar ya mau kayak apapun kita ngejawab ya tetap diocehin gitu loh artinya. Iya, betul Pak. Jadi kalau saya ini, maksud saya kayak Bapak kan, saya soalnya lihat YouTube-nya Bapak. Saya tuh yang paling males tuh bukan jawabin ya, teleponnya tuh Pak biar dia kapok gitu. Oh, iya. Gitu. Kalau WA ini terus terang, saya ini soalnya kan pakai buat kerja ya Pak, gitu. Jadi saya nggak bisa ngalihin nomor saya ke orang lain juga, maksudnya dalam artian saya nomor saya ini memang buat orang kantor, orang kerja gitu. Iya. Ya gitu. Jadi gimana ya? Tapi kalau bagi saya tuh gini sih, kalau dari cerita kakak dari awal tadi ya, sebenarnya nggak perlu dipegang saya pun aslinya nggak ada masalah. Dalam arti gini, mental kakak soalnya udah terbentuk juga. Tinggal poinnya gini, jadi bahasanya gini ya gampangnya, apapun kata-kata yang diungkapkan oleh diri, sekasar apapun itu, sejahat apapun itu, gitu loh, menghina kita, merendahkan kita dan segala macam, selama kita nggak bawa perasaan, gitu ya. Itu sebenarnya kita juga akan biasa aja. Tapi biasanya orang itu juga kadang gitu ya. Apalagi kalau udah nyangkut harga diri segala macam. Itu kadang orang terus langsung gampang emosi gitu ya. Gitu. Ya, jadi seolah-olah gini. Ya. Seolah-olah beranggapan, gila lu. Ini utang saya padahal cuma segini kok, harga diri saya direndahin seperti ini gitu. Itu kan otomatis terus menguras kita buat emosi. Dan semakin kita emosi semakin seneng deh sih. Gitu loh. Karena bagi mereka ini orang udah emosi banget nih, pasti ini gampang lagi nih untuk ditekan dengan hal lain yang memungkinkan untuk mereka mencari uang dan buru-buru bayar gitu. Desa kan akan berpikiran seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau kayak kakak itu sebenarnya mau nggak WA-nya nggak dihandle ke saya, diserahin ke saya pun itu sebenarnya nggak jadi masalah, karena saya lihat juga mentalnya udah oke, kok tinggal lebih mengokekan lagi aja kan gitu, lebih. Cuman kadang-kadang kan ya nggak usah baper aja lah, itu poinnya. Gitu. Cuman kalau yang tadi itu terus terang, kalau yang WhatsApp yang munculin foto, saya terus terang kaget sih Pak. Gitu. Tapi terus TikToknya saya deactivated account kan Pak gitu. Iya, karena poin pentingnya tuh Desi sebenarnya tuh gini loh Kak. Maksudnya yang tadi saya bilang ya, sejahat apapun DC itu segala macamnya gitu ya. Itu sebenarnya tuh mereka akan diem, dalam arti diem bukan dilawan, tapi kalau diem dilawan itu malah agak sulit, karena dia akan terus seolah-olah menantang dia gitu loh, bagi dia ya. Jadi bisa diemnya itu biar dia capek sendiri gitu. Dalam arti kenapa capek sendiri? Jadi kita diapa-apain itu nggak mempan gitu loh. Iya, nanti dia akan capek sendiri mencari nasabah lain yang bisa ditekan gitu loh. Soalnya saya tadi kan bilang, Anda dari aplikasi mana? Saya terus aja bilang begitu Pak. Kalau misalnya Anda sebutin baru saya bayar. Kalau enggak ya saya nggak bayar dong. Saya mau buka aplikasi apa untuk bayar? Oke, betul. Saya bilang gitu terus Pak. Sampai dia bilang akhirnya terakhir, saya capek ngomong sama Anda, terus tutup Pak. Iya. Itu berarti dia udah give up kali ya Pak? Iya, udah males nih, udah bete nih. Dia berpikir, dia baru sadar bahwasannya secara tidak langsung menyita waktunya dia yang harusnya buat nagih nasabah lain ada kemungkinan dibayar. Tapi dia ngabisin waktu buat ngeladenin kakak. Sebenarnya itu makanya dia ibaratnya dia ngomong capek, itu baru sadar aja dia gitu bahwa selama, makanya saya kadang saya ketika saya ngendel nomor teman-teman gitu ya, sengaja kadang saya usil, saya tanggepin, kalau mereka telepon saya angkat, saya lama-lamain gitu. Ya cuma biar nyita waktunya dia juga sebenarnya. Biar nggak lari ke nasabah lain. Kadang saya pikiran bukan jahatnya saya usilnya saya seperti itu gitu. Tapi menurut Bapak kalau saya udah bener ya Pak caranya seperti itu ya? Bener sih. Kalau menurut saya sih gini sih, kalau balik lagi, kalau kakak merasa itu semua yang dilakukan nggak menghantam mental atau nggak
nggak terlalu mengganggu gitu ya. Iya terus dilakukan itu nggak masalah. Hitung-hitung gini loh bahasanya. Kalau saya kadang iseng di grup itu, iseng-iseng hitung-hitung melampiaskan emosi lah ke mereka gitu loh. Kadang-kadang saya bahasanya tuh. Oh, Jadi selama itu nggak mengganggu nggak masalah. Tapi kalau itu dilakukan dalam tanda kutip kakak sedang sibuk kerja, apa itu mengganggu pekerjaan, ya ngapain, diemin aja gitu ibaratnya. Iya, kalau yang WhatsApp yang misalnya kayak kirim foto itu nggak saya tanggepin sih Pak, akhirnya berhenti. Iya. Ya ditanggepin juga percuma kan Pak? Percuma juga, balik lagi mereka butuhnya duit bukan tanggapan kita gitu. Iya, tadi kan dia memunculin foto, terus bawahnya tulisannya ups kayak gitu Pak. Ya terus saya bilang, ya terusin aja ngirimin foto. Emang kenapa foto saya? Nah, saya bilang betul. Gitu. Terus saya kan nomor Anda ini juga nanti bisa dilaporkan ke OJK atau polisi kan? Saya gampang kok, saya bilang gitu. Lagian Anda mau apa dengan foto saya? Oh, saya sebar kayak katanya gitu. Ya silakan aja disebar, saya bilang gitu. Orang-orang juga udah pada tahu kok saya punya. Ya, intinya, nah itu bagus. Itu poin itu bagusnya tuh gini. Nggak apa-apa ya, Pak? Menantang begitu tuh bagus dalam arti tuh gini. Membuat DC makin pusing. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kakak merasa nggak itu dulu saya lakukan ketika saya kena pinjol juga gitu ya. Ketika ditantang DC mau saya sebar nih, kan kadang kalau ilegal nih, saya bicara ilegal kan lebih sadis nih ya. Iya. Ilegal itu kan dia pasti nge-screenshot kontak-kontak kita nih, screenshot. Betul. Kalau legal kemungkinan enggak, karena nggak bisa, mereka nggak punya kontak kita gitu ya. Nah kalau ilegal nge-screenshot kontak beberapa orang tuh pasti ketakutan gitu loh. Saya pun dulu awalnya ya ketakutan, tapi lama-lama ketika saya udah merasa berani itu ya, ketika saya di screenshot kontak saya cuma bilang, kok kontak saya cuma dikit banget deh, perasaan nggak cuma itu deh, saya gituin. Artinya mereka kan tambah, loh orang ini kok dikasih kontak segini nggak takut gitu ya. Dia nge-share lagi nih, lebih banyak lagi. Lebih lah kontak saya nggak cuma itu, saya gituin kan, saya tantangin terus. Nah ketika dia udah mentok, ini saya sebar sekarang kalau belum dibayar jam sekian gitu ya. Saya cuma ngomong, dia sebar aja, nggak masalah juga, nama saya udah biasa jelek, saya gituin. Artinya kan mereka terus mikir, percuma juga ya kalau disebar, orang juga nggak ada takutnya juga gitu. Iya, saya soalnya tadi bilang gitu Pak, sebar aja. Orang yang beberapa orang juga semua udah tahu. Udah tahu ini gitu ya, artinya kan mereka terus mikir, ini kalau disebar juga nggak ada hasil juga nih. Berarti nggak sesuai ekspektasi dia yang diancam begini, nanti cepetan dibayar gitu. Nggak sesuai ekspektasi, otomatis dia kan pusing sendiri gitu loh. Iya, saya selalu bilang kan ada peraturan dari TV lah, dari Pak Jokowi juga. Kalau sebar data berarti lunas. Kan itu lunas, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa ya, saya jawab. Nggak masalah. Nah, maksud saya gini Pak, saya ini kan perlu kayak pertahanan mental juga sih Pak, terus ada down juga Pak. Nah ini kan saya ada paket 6 bulan ya. Misalnya, kalau suatu waktu saya nggak kuat untuk pengalian segala telepon, saya bisa dong ke Papa gitu. Ya bisa aja, ya kapanpun itu bisa. Maksudnya, soalnya gini loh Kak, ada banyak sih, nggak cuma kakak aja. Yang saya kasih mekanisme, yang tadi saya bilang loh di WA, bahwasanya nanti saya jelaskan gitu, gimana WA perlu dipegang saya atau tidak, ya dengan cara kita ngobrol seperti ini. Nah, ada juga yang sistemnya begini. Saya coba dulu deh Mas, WA-nya saya pegang dulu, nanti kalau saya nggak kuat, saya oper ke Mas Erik. Oke, nggak masalah juga. Nah, ketika dijalankan sekali, 2 kali, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ikut grup kan, dengan adanya sering sharing, ngobrolan ini itu, otomatis membentuk mental gitu ya. Nah, betul. Dengan sendirinya tiba-tiba nih lupa karena udah kebentuk mentalnya, lupa nih bahwasanya dia pernah janji untuk ngasih WA ke saya kalau nggak kuat gitu. Karena dia merasa udah kuat, otomatis nggak jadi ngasih nih gitu. Dan itu banyak, ada beberapa yang nggak banyak sih, ada beberapa lah. Ada beberapa yang sistemnya begitu. Tapi menurut Pak Eri, kalau misalnya saya kan perlu pendampingan untuk, saya nggak ngerti nih harus berbuat apa dengan DC misalnya WhatsApp saya seperti ini, saya harus jawab apa gitu. Saya perlu pendampingan seperti itu sih Pak, terus terang aja. Ya nggak masalah. Itu kalaupun, kan saya juga belum tentukan kan, maksudnya gini, kalaupun kakak nanya ke saya nggak terjawab, atau maksudnya dalam arti, saya kadang kan lama balesnya gitu-gitu. Ya kayak kakak tadi kebetulan aja kakak minta telepon hari ini, langsung saya telepon hari ini. Biasanya ada yang sampai teleponnya 2 hari lagi. Kalau saya lagi ada beberapa, makanya tadi saya tulis, nanti nunggu antrian kan gitu ya.
Tapi kebetulan lagi emang lagi saya kosong, ya udah langsung saya telepon. Biasanya ada yang sampai 2 hari 3 hari baru saya telepon gitu. Nah, begitupun masalah kalau minta solusi ke saya dalam hal ini WA ya. WA ke saya gitu kan. Mas ini gimana. Jangan berharap saya langsung bales. Tapi bukan nggak mungkin saya bisa langsung bales gitu loh. Maka kalau emang itu maka itulah saya ada grup. Nah, grup itu tujuannya ketika umpama WA ke saya nggak bisa, kan di grup itu juga ada beberapa admin lain yang dulunya juga ibaratnya dulunya ya anggota saya lah, tapi lama-kelamaan karena bagi saya ini orang udah kuat banget, udah bisa jadi mentor segala macam. Saya anggap akhirnya jadi wakil saya lah di grup itu gitu loh. Nah, makanya kalau umpama nggak nanya saya nggak kebales, bisa nanya di grup. Kalau bisa kan otomatis ntar dijawab oleh mereka ini, atau dijawab juga oleh anggota lain yang pernah ngalamin hal itu. Karena dalam lingkup pinjol kan kurang lebih sama, tetap itu aja pasti permasalahannya gitu loh. Soalnya memang DC-DC itu juga kayaknya nagihnya hampir sama ya Pak. Ya hampir sama. Cari dana ya, gitu. Karena emang karena circle-nya dia ya di kantor itu aja. Jadi dalam arti gini, contoh nih, ini saya kasih contoh. DC itu kan satu kantor bisa ratusan orang nih ya. Nah, sedangkan DC itu dilihat besarnya gaji itu dilihat dari banyaknya tagihan yang didapat gitu ya. Ini saya contohin, anggap saya DC, ibu DC gitu. Nah, saya gajinya gede nih sebulan. Kita kan otomatis kalau istirahat apa segala macam sering bercandaan. Gaji lo berapa? Segini. Lah, kok gede banget sih? Tipnya apa sih? Otomatis saya kasih tahu dong. Saya kalau ngadepin nasabah ini tipnya itu diancam aja deh. Apa nasabahnya mau diginiin. Biasanya nasabah takut tuh. Nah, ibu dapat info dari saya, otomatis ibu pakai. Nah, begitupun ke DC-DC lain. Maka dari itu ketemunya adalah circle-nya DC pasti nggak jauh-jauh nagihnya begitu-begitu aja gitu, karena emang dia saling bagi info satu sama lain gitu. Soalnya kadang-kadang memang saya dari kayak ini kan saya memang baru ngalamin seminggu ini ya Pak ya. Ya. Itu satu aplikasi bisa 2 DC loh Pak kadang-kadang. Iya, itu sistemnya yang begini. Satu aplikasi 2 DC. Oh ya gini. Iya langsung Pak. Ya oke. Jangan kan cuma 2, yang 10 aja bisa kok. Jadi